Shalom dan selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian bersama dengan Jemaat Telo Batua. Semoga semua berada dalam keadaan sehat. Mari berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Bapa di surga, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mohon Tuhan berkati kami dan oleh kuasa Roh Kudus kami dimampukan untuk memahami dan memelihara firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap mendengar. Amin. Bacaan dari kitab Bilangan pasal yang kelima ayat 11 sampai 22 dan saya akan baca ayat 19 sampai 22. Firman Tuhan dari Bilangan pasal 5 ayat 19 sampai 22 berbunyi, maka haruslah imam menyumpah perempuan itu dengan berkata kepadanya, jika tidak benar ada laki-laki yang tidur dengan engkau, dan jika tidak engkau berbuat serong kepada kecemaran, padahal engkau di bawah kuasa suamimu, maka luputlah engkau dari air pahit yang mendatangkan kutuk ini. Tetapi jika engkau, padahal engkau di bawah kuasa suamimu, berbuat serong dan mencemarkan dirimu, oleh karena orang lain dari suamimu sendiri bersetubuh dengan engkau, dalam hal ini haruslah imam menyumpah perempuan itu dengan sumpah kutuk, dan haruslah imam berkata kepada perempuan itu, maka Tuhan kiranya membuat engkau menjadi sumpah kutuk di tengah-tengah bangsamu dengan mengempiskan pahamu dan mengembungkan perutmu. Sebab air yang mendatangkan kutuk ini akan masuk ke dalam tubuhmu untuk menggembungkan perutmu dan mengempiskan pahamu. Dan haruslah perempuan itu berkata, amin, amin. Demikian bacaan kita dan tema renungan, dampak cemburu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, cemburu atau kecemburuan adalah salah satu sifat buruk manusia pada semua tempat dan pada sepanjang abad, baik melibatkan orang tua atau muda, di kota atau di desa, tidak terkecuali orang Kristen, tidak terkecuali orang Kristen. Karena kecemburuan, khususnya yang berhubungan dengan keluarga, seringkali menjadi alasan seseorang melakukan tindakan atau perbuatan yang berakibat fatal dan lebih buruk. Untuk mengantisipasi dampak yang bakal terjadi akibat kecemburuan, maka Tuhan menyampaikan perintah kepada Musa tentang mekanisme penyelesaian jika ada kecemburuan, khususnya dari seorang suami kepada istrinya. Melalui perintah ini dijelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan jika hal itu terjadi, yakni melalui imam yang harus melakukan sumpah kutuk yang berakibat fatal. Dari sini jelas bahwa perbuatan serong, zina, adalah sesuatu yang tidak pantas dilakukan oleh umat Tuhan. Saudara-saudara, melalui pergub ini, bangsa Israel sejak awal diberi peringatan untuk tidak mempermainkan kehidupan keluarganya karena dampaknya sangat buruk. Peringatan ini juga menjadi penting untuk menjadi perhatian bagi keluarga Kristen bahwa perbuatan-perbuatan serong, zina, atau dalam istilah yang lazim sekarang disebut selingkuh oleh orang yang sudah berkeluarga sangat jahat di mata Tuhan dan melahirkan akibat yang sangat tidak baik. Orang yang melakukannya menunjukkan bahwa ia masih dikuasai oleh keinginan daging. Kiranya hidup dan kehidupan setiap keluarga Kristen masa kini terhindar dari malapetaka kutuk karena perbuatan serong. Dimuliakanlah Tuhan melalui hidup dan kehidupan keluarga kita. Amin. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas peringatan-Mu lewat firman-Mu yang berakibat fatal jika orang yang berkeluarga melakukan zina. Ada kutuk yang dapat membuat perut kembung dan paha mengecil. Tolonglah kami Tuhan agar kami menguruskan hidup kami. Tuhan, Engkau memberkati jemaat dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam rencana-rencana yang berkenan kepadamu. Engkau memulihkan orang-orang yang sakit, di antaranya Arta,
yang dirawat di rumah sakit Dayak. Kami mohon belas kasihan Tuhan baginya agar ia sembuh. Ibu Yan Tarok yang sempat dibawa ke rumah sakit Primaya, puji Tuhan boleh kembali ke rumah dalam keadaan sehat. Kiranya kekuatan pemulihan dari Tuhan terus Tuhan nyatakan baginya. Kami berdoa untuk kegiatan ibadah hari ini, Tuhan tolong agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Nama Tuhan dimuliakan. Tuhan lingkupi kami dengan cinta kasih-Mu, agar kami terus berkarya dan Tuhan menolong kami dari setiap rencana kami. Lindungi kami dari orang-orang jahat, dari kuasa kegelapan, juga dari bencana serta virus corona. Engkau Allah kami yang hidup, yang mengenal hati, yang mendengar suara hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita yang selalu mengikuti renungan dan menaikkan doa bersama-sama sebagai tanda kasih kita kepada orang-orang yang kita doakan. Tuhan memberkati.